kurang lebih udah hampir 3 minggu dari sejak saya terakhir kali ngevlog sampai ada yang nyariin, Bang lu kemana? Masih ngevlog gak? Ya masih gitu kan. Dan hari ini ngevlog lagi. So welcome back to William Martanto YouTube channel. Ya jadi sebagian dari kalian mungkin udah tahu juga di bagian community dari channel YouTube ini. Saya lupa community atau bukan, pokoknya inti yang saya pakai buat ngepost sesuatu di luar video. Itu kan kalian udah lihat saya memang lagi banyak jadwal webinar ya. Dan ini tanggal 11 Agustus 2021. Masih ada jadwal lagi sampai dengan 28 Agustus 2021. Kalau kalian pengen ikut, kayaknya sih open buat umum. Nanti bisa mampir ke bagian community itu. Tinggal cek aja kontak personnya. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa saya sharing dan berguna juga buat kalian. Tapi untuk vlog kali ini, saya akan membahas sesuatu yang mungkin penting, mungkin enggak, tapi juga agak nyampur sama topik lainnya. Jadi ya seperti umumnya lah, kurang lebih kadang saya bahas sesuatu topik dan kalau saya terlalu pendek durasinya mungkin saya tambahin ke topik. Soal habis itu berhasil atau enggaknya ya nggak tahu gitu kan. Cuman intinya saya menyampaikan satu materi dulu dan itu harapannya bisa membantu teman-teman semua. Nah, kurang lebih bahasan yang ditanya itu kata teman saya adalah kenapa saya nggak bawa tentang yang lagi heboh belakangan ini soal FOMO katanya. Fear of missing opportunity atau fear of missing out atau apapun. Intinya yang membuat orang-orang dapat julukan kalau nggak beli kayak ketinggalan kereta. Nah, apakah benar-benar di saham harus selalu seperti itu? Ya, sebenarnya kalau kita ngomong saham yang lagi naik, ya kalau memang trennya naik, lo hajar di berapapun mestinya naik. Tapi saya kira nggak terlalu begitu juga ya. Karena kalau volatility lagi tinggi-tingginya, dan Anda sembarangan beli saham, entah alasan apapun itu ya, mau yang katanya chartnya bagus, mau yang apa ya istilahnya sekarang orang pakainya story ya, storynya bagus, masa depannya cerah, fundamentalnya oke nggak oke, yang penting arahnya naik. Saya kira sangat tidak bisa dibenarkan kalau langsung hajar harga beli sembarangan. Dan itu bukan karena teori ya, karena saya sendiri malah nggak tahu teorinya beli saham tuh gimana, tapi bicara soal prakteknya dan pengalaman, ya mau sebagus apapun sahamnya di mata Anda sekarang, view Anda pasti masa depan jangka panjang, tapi belinya hari ini, karena itu sangat disarankan untuk bisa mengatur strategi jangka pendek sebaik mungkin. Kita ambil contoh simpel aja di saham Bang Arto ini. Nah, misalnya di saham Bang Arto, Bang Jago ya udah ganti nama sekarang. Kenapa nggak sekalian ganti kode? Tapi nggak tahu juga lah. Yang lagi uptrend ini, cuman kalau kita tahu dari 30 Juli sampai dengan saat video ini buat 10 Agustus ya. 10 Agustus itu Nggak. Kemarin 10, hari ini 11. Itu posisi menurun dari harga sekitar 19.050. Highest-nya ke ya sempat ke 15.500, itu lumayan sakit. Ini cerita kejadian nyata saya sama teman saya yang dia beli saham ini, saya sih udah enggak. Dia bilang dia masih punya saham ini dan percaya story-nya bagus. Sejujurnya saya bilang ke dia saya nggak tahu ada apa dengan saham ini, story apa yang dia dengar. Cuman saya tahu satu, dia belinya di sekitar sini. Berarti ya anggaplah sekitar 18 ribuan lah kalau mendekati harga 19 ribu ini ya. Pokoknya sih dia bilang sehari atau berapa 2-3 harian lah sebelum tanggal 30 Juli. Berarti estimasinya kan kalau nggak 17 ribu, 18 ribu. Dan tanpa harus tahu story tersebut, saya sih cukup optimis untuk bilang kalau secara teknikal memang trennya Arto ini kan naik. Ya toh, kita kan nggak akan bilang kalau cuman karena apa ya, aliran teknikal tuh nggak akan pernah bilang kalau fundamental jelek atau apa minus tuh jadi nggak layak. Karena kalau semua emiten harus yang fundamental bagus, mah dikit saham yang beredar ya kan. Nah, kalau kita mau fokus ke teknikal aja, tarik garis asal-asalan simple, sambungin setiap pantulan, ini jelas banget. Agak berantakan sedikit, sorry, tapi kalian juga ngerti maksud saya bahwa saham Bang Arto masih naik. Tapi, senaik-naiknya
teman saya itu bilang secara historical masih naik, saya juga setuju. Tapi kalau dia beli di 18 ribuan saat ini kesannya beda. Ngerti ya? Jadi kalau tren boleh naik, tapi kalau Anda belinya di bagian terpucuknya saat dia akan melakukan koreksi sehat, itu sebenarnya Anda tidak sedang cuan juga. Dan siapa yang tahu kalau ternyata nanti naiknya cuma sampai 19 ribuan juga, dia untungnya juga cuma sedikit, kan sayang banget. Itu hal yang kita nggak bisa ukur kan. Ya kalau kondisi kayak gini, tren masih naik, jelas ada pola hammer juga. Mungkin aja habis ini rebound, hari Kamis nanti atau ke depannya, saya nggak tahu. Kalau ngikutin tren ya tiap kali ada pattern yang munculnya ekor lumayan panjang di bawah, itu ngarah penguatan. Tapi kembali lagi, pertama kita nggak tahu persis nih support ketahan atau enggak. Dan anggaplah iya gitu ya. Kalau bicara enggak ya udah selesai. Tapi anggaplah iya. Kalau misalnya iya ternyata coba balik ke harga belinya teman saya, apa nggak disayangkan banget, saya bilang ke dia. Lu yakin story bebas, tapi lu belinya tuh ketinggian bro, saya bilang gitu. Karena dia ya ngomong kasarnya kemakan story gitu kan, dia sampai nggak sadar bahwa dia membeli di harga tertinggi pada saat trennya lagi naik. Kalaupun misalnya dalam jangka panjang akan naik lagi, upside dia sudah jauh lebih kecil dibandingkan orang lain yang belinya di, let's say di 15.500, itu adalah orang yang paling beruntung beli saham ini. Kalau misalnya hari selanjutnya akan naik lagi. Nah, jadi hal pertama yang bikin seorang trader bisa gagal itu ketika dia terlalu mengandalkan suatu informasi. Yang penting ada informasi. Ya ini mungkin video yang boleh bilang akan membahas tentang kenapa sih trader itu masih bisa gagal. Walaupun trader itu kan selalu lengkap ya. TP, SL, buy-nya berapa tuh ada. Gitu. Kenapa masih bisa gagal ya? Ini salah satunya. Terlalu bergantung pada informasi dan melupakan aspek-aspek lainnya. Gitu ya. Ketika dapat info, mau dari saya kayak dari orang lain, saham apapun itu, ketika Anda berpikir, ya bagus nih, gue beli, langsung sikat. Tapi asal-asalan itu jadi sebuah kesalahan yang cukup fatal. Saya pun pernah kayak gitu waktu awal-awal dulu. Saya juga pikirnya kalau asal emang trennya naik, gue beli berapapun, no problem, dengan jual di harga lebih tinggi. Masalahnya tidak selalu jual di harga lebih tinggi. Malah cuma jual balik modal doang, abis itu trennya turun lagi. Sayang banget kalau kondisinya kayak begitu. Nah, sekarang bagian keduanya adalah ketika Anda tidak memperhitungkan respon pasar. Respon pasar itu maksudnya gimana? Kalau misalnya masih nyambung dengan topik yang tadi, saya bilang saham tadi bagus, gitu ya. Atau saham apapun deh, saya bilang bagus. Nanti bilang gue jelekin saham tertentu lagi kan. Nah, kita ngomongin saham apa aja deh yang kita mau sebutin. Menurut saya bagus, menurut orang lain bagus. Ada yang ngasih rekomendasi ke Anda. Lalu lihat dari segi volume perdagangan dong. Kenapa? Kalau memang bagus, Anda beli sendiri, tapi Anda beli sendiri, itu nggak ada bedanya kayak kolektor uang kuno, ngerti? Uang kuno itu kenapa? Uang kuno itu bernilai. Tapi buat orang tertentu, nggak ada artinya. Saya juga kalau dikasih uang kuno, saya juga akan bertanya-tanya, apa gunanya buat gue? Cuma duit usang doang, tapi nggak bisa dipakai. Buat orang tertentu mungkin akan bilang, ini sangat bernilai, harganya mahal. Yes, secara nilai dia mahal, tapi bisa dijual lebih mahal. Tapi kalau orang lain tidak melihat hal yang sama, di pasar modal, pasar saham maksud saya, kalau Anda doang yang lihat saham itu bagus, Anda beli, orang lain tidak melihat atau melakukan hal yang sama, itu harga nggak kemana-mana. So basically, respon pasar harus selalu diperhatikan. Jangan sampai Anda satu-satunya orang yang melihat saham itu bagus, orang lain enggak. Oh Pak, berarti nunggu udah rame dong? Enggak juga sih. Yang penting likuiditasnya ada aja, jangan sampai sepi banget Anda masuk, jual pun susah karena orang lain nggak mau beli. Itu bagian keduanya. Bagian ketiga adalah kalau terlalu ngotot sama teori ya. Sampai-sampai Anda memutar balik fakta yang harus sesuai dengan atau harus berjalan sesuai dengan teori yang Anda pelajarin. Saya nggak akan membahas dari metode analisa manapun, fokus aja ke bagian yang paling gampang, yaitu teknikal. Ada berapa chart pattern sih di teknikal yang kita tahu, saya sendiri juga nggak hafal. Sebagai analis teknikal nggak hafal, to the point aja, karena namanya banyak, bentuknya mirip-mirip, dan konfirmasi analisa teknikal nggak pernah berubah, selalu breakout. Kalau nggak breakout resisten, yang berarti konfirmasi bullish pattern, atau breakout dari support, yang konfirmasi bearish pattern. Beberapa orang mengatakan breakout dari support adalah breakdown. Ya, jadi pakai aja breakout atau breakdown gitu ya. Jadi kondisinya nggak pernah berubah gitu-gitu aja. Tapi namanya nggak habis-habis. Seabrek-abrek saya sampai bingung juga. Belum lagi indikator
antar rumus beda, sudah beda juga penerapannya. Nah, kalau kita pakai teori-teori itu, nggak ada salahnya sih, namanya juga belajar. Saya nggak akan bilang ilmu nggak guna. Cuma maksud saya adalah, kalau kita terlalu ngotot dengan teori tersebut, bisa aja kita salah mengambil kesimpulan. Alasannya datang karena apa? Candlestick itu datangnya dari Jepang ya, kalau nggak salah ya. Kode sejarahnya kan dari orang Jepang. Di situ dari Amerika dipopulerkan lagi dengan Dao teori. Indonesia ambil kopiannya ibaratnya kan, diterapkan di Indonesia. Yang penting sama-sama candlestick. Tapi beda negara, beda karakteristik orang. Udah pasti pelaku pasarnya juga mempunyai sifat yang beda-beda. Alhasil tidak semua metode bisa dipakai. Contoh aja saya mau tanya sama kalian, kalau lihat 3 candlestick hijau yang secara teknikal atau secara teorinya, maksud saya disebut sebagai 3 white soldiers, in teori itu adalah bullish pattern. Tapi sering nggak kalian ketemu habis 3 kali chart hijau malah turun. Nah itu memang hal yang umum terjadi, dan saya punya contoh yang cukup menarik juga di bagian yang satu ini. Ini saham BRIS dan sama masih perdagangan saya pada tanggal 10 Agustus. Saya kalau agak nyakitin yang punya posisi, saya maaf duluan ya. Anyway, kita nggak usah perhatiin MACD dulu, itu settingan yang saya udah siapin buat tiap kali WH Project mau bikin outlook. Pada waktu 2 Agustus ini, siapa yang nggak ngarap sama pola doji yang satu ini? Doji di bawah kan indikasinya bullish. Tapi bullishnya pun ya lewat dikit doang kalau sempat jualan nih kan. Jadi kalau berdasarkan pattern dojinya itu di 2600 ya, closing sama opennya sama. Kalau cepet jualan juga cuma sampai 2760, habis itu turunnya nggak bercanda. Ini reject bawah terus ya, dengan auto rejection 7%. Nah, di bagian sini yang saya maksud, kalau Anda terlalu ngotot sama teori bahwa kalau doji di bawah pasti naik, tapi tidak mempersiapkan stop loss juga, terlalu ngotot bahwa di faktanya, di buku-bukunya, di gambarnya, bahkan di sini aja, yang tanggal 6 Juli ini doji langsung naik. Dikira semua doji di bawah pasti naik, itu udah kesalahan besar. Karena kalau saya mau iseng debat sama Anda, kalau yang punya BRIS, lihat nih, ini shooting star loh, tapi besoknya naik. Ini juga doji di atas, besokannya masih lanjut naik. Baru doji di sini yang turun. Nah, jadi menyadari bahwa tidak semua teori itu bisa dipakai di semua kondisi, dan karena bursa yang beda negara, bukan tidak mungkin beda karakteristik menghasilkan perbedaan hasil juga. Itu yang bagian ke berapa ya? 3 kayaknya tadi ya, tentang teori yang dipaksain atau fakta yang dipaksain harus sesuai dengan teori. By the way, IHSG kita sampai pada tanggal 10 kemarin, ya 10 Agustus kemarin, itu kursornya saya arahin ke tanggal, itu masih nyambung trendline ya. Ya sedikit update aja gitu kan. Kalau kita lihat masih nyambung dari trendline-nya, closingnya masih di atas terus ya. So far kita lihat masih bagus dengan area pergerakan 6000 sampai dengan 6114, yang mana kemarin ditekannya sama saham teknologi, dipimpinnya sama Bukalapak, lalu saham-saham yang lain ikut. Banyak teorinya sih yang bilang itu kena margin call segala macam sampai saham-saham lain dijual. Saya nggak tahu mana yang benar. Yang saya tahu IHSG turun tidak mempengaruhi banyak sektor, cuman tertentu aja, cuman karena bobotnya cukup besar ya drop gitu. Terus ngapain tadi saya bahas IHSG? Nah, IHSG ini menjawab pertanyaan juga yang pernah masuk ke saya beberapa hari kemarin tentang psikologi market tuh ngaturnya gimana. Nah, saya ini bukan seorang psikolog, tapi saya cuma selalu ngajarin orang, ini nggak tahu termasuk psikologi trading atau bukan, tapi kalau Anda terbiasa untuk mempelajari dasar atau ya dasar dari penyebab suatu peristiwa di pasar saham, itu setidaknya Anda punya apa ya, jiwa ya atau hati di market itu akan jauh lebih tenang daripada nggak ngerti apa-apa asal-asalan tubruk seperti di poin 1 tadi. Ya, dapat opini atau info yang menurut Anda udah, wis ini udah strong banget nih, udah the best nih yang gue dapat. Terus asal-asalan beli, kagak pakai mikir, itu udah kesalahan yang cukup besar. Dan biasanya sekalinya salah, paniknya juga nggak habis-habis. Entah nyalain keadaan, nyalain orang, yang pasti nggak akan nyalain diri sendiri. Itu sudah sering banget dialami sama orang-orang. Nah, tentang psikologi trading tuh, ya saya kira kuncinya cuma di bagian situ. Jadi kalau Anda bisa pelajarin satu kondisi,
atau suatu peristiwa yang sedang Anda hadapi, lalu pelajarin dasarnya atau penyebabnya tuh apa sih. Kalau menurut Anda itu sudah terjawab, sebenarnya yakin pasti jauh lebih tenang. Saya yakin banget itu, karena saya pribadi juga kayak tadi saya bahas IHSG itu sebenarnya ada tujuannya. Karena kalau cuma bahas IHSG, kalian mampir ke website WH Project/Outlook juga pasti ada. Cuman maksud saya adalah, saya menjelaskan di situ, kalau buat saya pribadi, IHSG merah so what, karena gua nggak pegang saham teknologi yang mana yang menekan pada saat itu ya, yang menekan IHSG sampai drop pada saat itu, gitu. Saya memang punya yang saham MTDL, teman kalau gitu saya juga udah mention di bawah-bawah memang posisinya dari situ, jadi saat IHSG merah saya nggak berasa. Nah, apalagi saham-saham saya di portofolio banyak yang sektor lain yang tidak ikut menekan IHSG pada waktu itu. Nah, dengan demikian pembawaan saya otomatis jauh lebih tenang daripada yang tidak tahu penyebabnya atau malah yang punya saham-saham teknologi pada perdagangan tanggal 10 Agustus tersebut. Nah, saya kira satu poin lagi tentang karakteristik seorang trader. Jadi saya temuin beberapa, baik dari member saya sendiri maupun dari teman-teman saya. Biarpun udah agak jarang kontak sih sejak PPKM, nggak tahu masih kapan. Tapi kita lihat PPKM tuh berhasil banget ya, menekan kasus baru, dan mudah-mudahan Indonesia makin bebas, cepat bebas dari COVID. Nah, jadi kalau karakter trader itu, antara kalau nggak sabar, ya malah terlalu pasrah. Kalau yang terlalu pasrah makin turun, ya udah berubah jadi investor. Sering banget yang kayak gitu. Jadi niatnya awalnya trading, begitu salah planning, terus harga saham turun, dia malah jauh lebih tenang dan ya udahlah nanti juga naik lagi. Salah nggak sih kayak gitu? Ya kembali ke orangnya sih kalau saya pribadi ya. Kalau memang udah analisa khusus dua kondisi untuk jangka pendek, jangka panjang, lalu strategi jangka pendeknya salah dan dia siap dengan sadar hati siap untuk holding, nggak masalah. Tapi kalau misalnya karena niat awalnya buat trading, nggak ada persiapan jangka panjang, begitu salah cuman karena yang penting gua jangan merealisasikan rugi, itu udah salah. Nah, lalu yang nggak sabar itu yang tidak mengerti tentang apa namanya pergerakan dari atau volatilitas dari harga saham. Dari dulu selalu diajarin kalau volatilitas itu harus bisa menjadi teman, baik untuk investor maupun untuk trader. Kenapa? Karena kalau kita nggak bisa terima atau nggak bisa ngikuti volatilitas, kadang habis beli pasang target di resisten, misalnya buat jualan, lalu pergerakan harganya lincah banget, tapi tiap kali nyampe resisten turun lagi, nyampe resisten turun lagi, digituin seminggu buru-buru jual, atau pas minggu depannya breakout. Ya itu kan akan membuat Anda merasa, gua kayaknya nggak cocok di market gitu kan. Atau misalnya marketnya jahat, bandar, nggak baik, segala macam alasan bisa keluar. Jadi itu harus bisa dikendalikan ya, harus bisa disiplin di bagian di situ. Ya kalau misalnya bicara soal kenapa trader gagal, ya selalu intinya sih kalau antara nggak disiplin atau soal kemudahan dia panik, psikologi trading. Disiplin sama kesalahan strategi itu sebenarnya sama aja sih. Ya saya kira itu aja untuk topik iseng aja tentang hal-hal yang bikin trader gagal. Mungkin edukator lain akan lebih bisa menjabarkan daripada saya. Cuman kalau saya pribadi, intinya hanya pada kedisiplinan dan kesalahan bikin strategi. Karena trading itu kan intinya dagang doang ya. Soal pakai analisa itu, ya maksud saya dagang saham, soal pakai analisa itu ya untuk meningkatkan win rate-nya aja atau mengecilkan lose rate-nya juga. Tapi tetap aja Anda butuh, kalau ada penjual pasti ada pembeli pasti penjual gitu kan. Jadi strategi Anda bagaimana supaya dapat harga terbaik untuk dijual di kondisi terbaik dan lain-lainnya itu didasarkan pada kemampuan untuk membuat strategi, dan sisanya disiplin aja. Saya kira sih dasarnya situ aja. Ini pertanyaan banyak banget masuk ke saya setelah webinar-webinar kemarin yang bikin saya sekitar 3 minggu nggak lanjut ngevlog lagi. Cuman mudah-mudahan menjawab. Ya intinya di situ-situ aja. Mungkin kayak simple amat, tapi sadar nggak sadar kadang yang simple-simple tuh sangat harus diperhatikan dan dampaknya cukup besar buat kita, apalagi untuk trader. Karena urusannya duit. Buat orang tuh, buat sebagian orang ada yang percaya duit itu bukan segalanya, dimana sebagian besar lebih percaya nggak ada duit, nggak bisa hidup gitu kan. Jadi kalau urusannya soal duit, pasti lebih mudah tergoncang daripada
saat membicarakan yang lain-lain. Oke, simple dan singkat aja, mudah-mudahan membantu. Silakan like dan dislike sesuai dengan apa yang Anda pikirkan setelah menonton video ini. Kita ketemu lagi pada video berikutnya. See you again.